Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas tahap pertama data mining, yaitu yang pertama mengenai business understanding, yang kedua data requirement dan data collection, dan yang ketiga jenis data. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota tim kami, yang mana terdiri dari saya sendiri, Anissa Febrianti Suci Pramesti, yang kedua Muhammad Romi Andika, dan ketiga Riani Fitri Ibnul Malik. Adapun topik pembahasan yang akan kami angkat yaitu mengenai implementasi algoritma Cummins clustering untuk pengelompokan data transaksi dan data penjualan pada rumah makan Restu Ibu. Baiklah, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Riani Fitri Ibnul Malik. Kepada Riani, dipersilakan. Business understanding merupakan tahapan pertama pada data mining yang membutuhkan pengetahuan dari objek bisnis tentang bagaimana membangun atau mendapatkan data dan bagaimana untuk menyesuaikan tujuan pemodelan untuk tujuan bisnis sehingga dapat ditemukan model terbaik untuk penyelesaiannya. Kegiatan yang dilakukan antara lain menentukan tujuan dan persyaratan dengan jelas secara keseluruhan, menerjemahkan tujuan tersebut, serta menentukan pembatasan dalam perumusan masalah data mining, dan selanjutnya mempersiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan bisnis berdasarkan data primer yang didapat yaitu mengoptimalkan jumlah penjualan pada rumah makan Restu Ibu pada hari-hari berikutnya. Pengolahan data dilakukan karena faktor penjualan yang kurang optimal pada menu tertentu. Tujuan pengolahan data dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam menentukan jumlah stok menu yang perlu ditingkatkan dan menu yang perlu dikurangi. Rumah makan Restu Ibu merupakan salah satu rumah makan yang menjual berbagai macam lauk pauk khas Sumatera Barat. Banyaknya ragam lauk pauk yang dijual membuat rumah makan Restu Ibu kesulitan dalam memperkirakan stok menu yang memenuhi pesanan. Ditambah tidak dapat memprediksi stok lauk pauk apa yang sering laku terjual, dan stok lauk yang tidak laku terjual membuat pemilik bisnis mengalami kerugian. Pencatatan transaksi yang dilakukan secara manual dianggap kurang efisien dan stok lauk pauk yang disamaratakan jumlahnya membuat banyak lauk pauk yang basi tidak laku terjual dan lauk yang laku terjual mengalami kekosongan stok ketika adanya permintaan atau pemesanan. Business understanding memiliki 3 tahapan. Yang pertama, analytical approach, yang kedua, data requirement, dan yang ketiga, data collection. Analytical approach menentukan apa saja yang menjadi fokus utama dalam penyelesaian kasus data mining. Pendekatan analitik yang dipilih akan menentukan data apa yang dibutuhkan. Berdasarkan pengalaman yang telah dialami oleh pelaku bisnis dalam penentuan jumlah stok menu yang disamaratakan membuat stok barang terlalu banyak dan terlalu sedikit sehingga pelaku bisnis mengalami kerugian. Dengan teknologi informasi yang semakin maju ini, banyak teknik-teknik pengolahan data yang terlahir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dari permasalahan yang diangkat pada business understanding dapat disimpulkan data yang dibutuhkan yaitu data penjualan dan data transaksi produk. Dengan data tersebut kita dapat memberikan solusi yaitu membuat pengelompokan data transaksi dan data penjualan dengan data mining sehingga penjual dapat menentukan jumlah stok lauk pauk dari hasil pengelompokan data transaksi dan data penjualan untuk meminimalisir kerugian. Terdapat beberapa metode pada pendekatan analitik untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditentukan pada tahap business understanding, seperti regresi. Regresi merupakan metode yang bertujuan untuk mencari pola nilai numerik, bukan kelas. Hasil dari metode regresi adalah sebuah fungsi sebagai penentu hasil yang didasarkan dari nilai input. Yang kedua ada klasifikasi. Klasifikasi adalah sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Yang ketiga ada clustering. Clustering data mining adalah nama lain dari metode segmentation. Tujuan dari segmentasi pada metode data mining adalah mengelompokkan suatu kelas ke dalam beberapa segmen berdasarkan atribut yang ditentukan. Penentuan atribut harus sesuai dengan kesamaan yang dimiliki beberapa kelas tadi. Yang terakhir ada association.
Association adalah metode berbasis aturan yang digunakan untuk menentukan asosiasi dalam hubungan variabel dalam satu set data. Biasanya data analisis ini terdiri dari pernyataan if atau then. Sederhana, asosiasi banyak digunakan dalam mengidentifikasi korelasi produk dalam keranjang belanja untuk memahami kebiasaan konsumsi pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi penjualan dan membuat sistem rekomendasi yang lebih baik. Dengan mengklaster atau mengelompokkan menu yang terjual menjadi 3, yaitu sangat laku, laku, dan kurang laku. Setelah menganalisis yang ada, metode-metode yang sudah dijelaskan di data mining dapat disimpulkan. Permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti menggunakan metode Cummins clustering. Membagi menjadi 3 bagian, yaitu sangat laku, laku, dan kurang laku. Dengan pembagian ini diharapkan memudahkan rumah makan Restu Ibu dalam menyusun strategi manajemen penyediaan stok lauk pauk dengan pengelompokan data yang terjual dengan kriteria sangat laku dengan jumlah banyak, kriteria laku maka menyetok lauknya dengan jumlah sedang, dan kriteria kurang laku maka menyetok lauk pauk dengan jumlah sedikit. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai data requirement dan data collection. Data requirement sendiri merupakan proses pengumpulan data yang digunakan untuk mendefinisikan requirement dari sistem yang akan dibuat. Pada requirement gathering, proses pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyebar kuesioner, melakukan observasi atau pengamatan, kemudian wawancara, maupun aktivitas user yang bersangkutan. Data hasil dari requirement gathering selanjutnya dianalisa melalui requirement analysis. Disinilah nantinya kebutuhan akan aspek fungsional dan non-fungsional ditentukan. Kebutuhan fungsional meliputi fitur serta atribut yang harus ada dalam sistem, persyaratan antarmuka pengguna, serta persyaratan database yang dibangun. Untuk jenis data requirement sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama data struktur, di mana data struktur ini terdiri dari database yang berasal dari MySQL, kemudian data dari Excel maupun data dari CSV. Kemudian yang kedua yaitu jenis data tidak struktur, di mana contohnya itu seperti data yang berisikan kalimat atau teks, kemudian data dari catatan manual, dan kemudian data dari kode program. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi untuk melakukan requirement gathering atau data requirement dengan jenis data tidak struktur, yaitu data catatan manual. Yang kedua yaitu data collection. Data collection sendiri merupakan proses pengumpulan, pengukuran, dan analisis berbagai tipe informasi menggunakan teknik yang terstandar. Tujuan utama dari data collection ini yaitu untuk mengumpulkan informasi serta data yang valid sebanyak-banyaknya, kemudian dianalisis untuk membuat suatu keputusan bisnis yang krusial. Nah, ketika sudah berhasil dikumpulkan, data ini kemudian melalui sejumlah proses meliputi pembersihan dan pemrosesan data agar nantinya siap untuk digunakan. Data collection sendiri memiliki 2 metode utama, yaitu metode primer dan sekunder. Yang pertama yaitu untuk metode primer, merupakan data dari tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti. Metode ini menggunakan data yang langsung diterima oleh sumber utama. Data yang dihasilkan biasanya sangat akurat dan masih berhubungan erat dengan arah penelitian. Kemudian untuk teknik-teknik dalam metode primer ini sendiri terdiri dari 4 teknik, yaitu yang pertama wawancara, kedua teknik projektif, ketiga teknik Delphi, dan yang keempat itu kuesioner. Yang untuk metode kedua yaitu metode sekunder. Metode sekunder ini dia tidak membutuhkan pengumpulan data langsung dari responden atau sumber. Metode ini menggunakan data
dan informasi sebelumnya yang dihimpun dari sejumlah sumber, mulai dari buku hingga website. Teknik yang digunakan dalam metode Scholar ini antara lain yaitu yang pertama dari internet, yang kedua bisa dari web pemerintah, dan yang ketiga dari perpustakaan. Nah, untuk implementasi dari data collection, ini kami yang pertama yaitu dari wawancara dilakukan secara online melalui via WhatsApp dengan pemilik rumah makan Restu Ibu. Kemudian yang kedua dengan teknik observasi, di mana observasi ini dilakukan dengan melihat daftar menu yang tertera pada akun GoFood Rumah Makan Restu Ibu. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Romi Andika. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data terbagi menjadi 4. Yang pertama ada data record. Data record merupakan kumpulan dari elemen-elemen data yang terkait dalam sebuah basis data. Yang kedua, data matrix. Data matrix ini memiliki atribut numerik yang sama dan tetap. Maka, objek data dapat digambarkan sebagai poin dalam multidimensional space, di mana setiap dimensi merupakan atribut yang berbeda. Yang ketiga, data dokumen. Setiap dokumen menjadi vektor term, dan tiap term menjadi atribut dari vektor. Nilai setiap komponen merupakan jumlah term yang muncul dalam dokumen. Yang keempat, data transaksi. Data transaksi merupakan data record transaksi penjualan maupun pembelian yang terdiri dari beberapa item. Implementasi jenis data. Berdasarkan penjelasan jenis data yang dipaparkan sebelumnya, jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data transaksi. Atribut atau properti. Atribut merupakan properti atau karakteristik yang dimiliki oleh sebuah objek. Nama lain dari atribut adalah variabel, field, atau observasi. Setiap objek akan digambarkan melalui satu set atribut yang sudah ditentukan sebelumnya. Implementasi atribut yang digunakan. Atribut atau properti yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data transaksi dan data penjualan. Objek yang digunakan yaitu daftar menu yang terdapat dari sumber atau data primer. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terlebih dan terkurang, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.